Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Di masa salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada Jumat kali ini kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal, baik bekal di dunia maupun bekal nanti di akhirat. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada Jumat kali ini khatib akan membahas beberapa permohonan seorang ulama bernama Abu Sulaiman Ad-Darani yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Permohonan itu berbunyi, Ilahi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nama lengkap Abu Sulaiman Ad-Darani adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah, sedangkan Abu Sulaiman adalah nama kunyahnya. Ad-Darani dinisbatkan pada kampung Daro, perkampungan atau desa di selatan Damaskus, tempat di mana Abu Sulaiman tutup usia dan dikebumikan pada tahun 215 Hijriah. Ada 3 permohonan dalam doa yang ia panjatkan. Permohonan yang pertama, beliau berkata, wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena dosaku, maka aku menuntut ampunanmu, sebab ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa setiap dari kita pernah berbuat dosa. Setiap orang tidak terlepas dari dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Manusia tidak terlepas dari keinginan yang mengajak untuk berbuat dosa. Manusia tidak terlepas dari bisikan setan untuk memikirkan hal-hal yang menjauhkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, Allah, mengilhamkan kepada diri manusia jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dalam ayat ini Allah mengawali kalimat fujur, kejahatan. Ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia selalu condong kepada kejahatan sebelum akhirnya Allah tanamkan takwa pada dirinya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara aku mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu.
Namun demikian, walaupun kita berbuat dosa pada malam dan siang hari, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat At-Tawwab, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunan terhadap setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan ampunan yang Allah berikan, setiap manusia insya Allah mampu melewati dosa dan kesalahan dan kembali kepadanya dalam nuansa ketakwaan dengan menghadirkan berbagai amalan penghapus dosa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Ia mengampuni segala dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dalam hadis qudsi pun yang diriwayatkan oleh Rasulullah, di mana Allah berfirman, Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permohonan Abu Sulaiman Ad-Darani yang kedua ialah, wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku sebab kebakhilanku, maka aku menuntut kemurahan-Mu. Setiap muslim hendaknya senantiasa menjadi orang yang suka bersedekah. Jangan bakhil. Sedekah termasuk amalan untuk menghapus dosa. Mengapa dengan sedekah? Jawabnya karena sedekah akan menghapus dosa atau kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus kesalahan, menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Al-Quran Allah pun menegaskan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali, dan jika engkau menyembunyikannya, itu pun baik bagimu. Dan apa yang kau berikan kepada orang-orang fakir atau engkau menyembunyikannya, itu lebih baik bagimu. Sungguh Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permohonan Abu Sulaiman Ad-Darani yang ketiga yaitu, wahai Tuhanku, jika engkau melemparkan aku ke neraka, maka aku akan beritahu semua penghuni neraka bahwa aku mencintaimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permohonan ini terkait sekali dengan suatu kisah di mana Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki untuk bertanya tentang sesuatu. Kejadian itu terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa madza a'dadta laha qala la syai'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Beliau bertanya balik kepada orang tersebut, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan mengantarkan kepada surga dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah seorang ulama tafsir bernama As-Sa'di, ia mengatakan bahwa ayat ini merupakan patokan di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku semata. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, di mana Allah menjadikannya sebagai teladan yang patut kita contoh. Kita ikuti segala tindak tanduknya, apa yang ia serukan, apa yang ia perintahkan kita ikuti sebagai jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih ridhonya serta pahalanya. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan keimanan dan ketakwaan agar kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat ampunannya dan diselamatkan dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.